Selamat sore para pemirsa Garda TV News dimanapun berada. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Kembali lagi bersama saya Dinda Rolisti dalam program Garda TV News edisi Talk Show. Nah, hari ini kita akan membahas seputar Kota Gurindam, julukan untuk Kota Tanjung Pinang bersama narasumber inspiratif kita hari ini. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Zulhidayat S. Hud selaku Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang. Selamat datang Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, pastinya sebagai Sekda Kota Tanjung Pinang memiliki banyak sekali aktivitas yang cukup padat. Nah, namun sebelum kita membahas mengenai Kota Tanjung Pinang, saya ingin mengajak masyarakat Tanjung Pinang untuk mengenal terlebih dahulu sosok Bapak Zulhidayat ini. Mungkin boleh diceritakan nih Pak pengalaman Bapak sehingga pada hari ini Bapak menjadi Sekda Kota Tanjung Pinang. Ya, terima kasih Mbak. Saya rasa memang kalau cerita pengalaman sampainya saya di posisi saat ini artinya memegang amanah selaku Sekretaris Daerah itu saya yakini ya tidak lepas dari doa orang tua terutama. Doa dari kawan-kawan, keluarga, dan tentu saja memang loyalitas dan kerja keras kita juga ya yang dinilai pimpinan sehingga mungkin mengantarkan kita untuk membantu beliau sampai saat ini. Tapi yang terlepas dari itu semua tentu itu mungkin sampai saat ini adalah hal yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada diri saya dan keluarga. Oke, baik Pak. Nah, selama menjalani amanah Bapak di pemerintahan ini Pak, mungkin Bapak bisa memberikan satu prinsip apa nih Pak yang selalu Bapak pegang dalam bekerja Pak di dalam pemerintahan? Yang jelas yang saya yakini kalau dalam kita bekerja dimanapun sejak saya mulai mengabdi, kita yakini aja yang kita kerjakan itu ikhlas untuk kebaikan. Nah, keberadaan kita ini bahwa yang paling baik, manusia yang paling baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, kita kebetulan dapat sarana untuk itu. Nah, kita manfaatkan betul sarana itu untuk berbuat yang semaksimal mungkin bagi kemaslahatan orang lain. Baik Bapak. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai Kota Tanjung Pinang nih Pak. Iya. Nah, tentu masyarakat sekarang sudah cukup familiar dengan visi misi daripada Kota Tanjung Pinang sekarang, yaitu Bima Sakti. Betul. Berbenah, indah, mandiri, amanah, sejahtera, kreatif, tertib, dan integritas. Ya. Nah, tentunya visi ini bukan sekedar slogan saja ya Pak. Betul. Tetapi menjadi arah besar pembangunan Kota Tanjung Pinang ke depannya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri nih Pak, bagaimana implementasi visi Bima Sakti ini dalam program nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang? Ya, jadi visi Bima Sakti ini adalah janji dari wali kota dan wakil wali kota yang kemarin diberikan amanah oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Dan janji ini sudah diformalkan dalam bentuk produk hukum RPJMD. Selama 5 tahun itu sudah diuraikan setiap tahun apa kira-kira yang akan dicapai dari seluruh item yang telah dijanjikan. Salah satu contoh nyata adalah di bidang pendidikan misalnya. Di bidang pendidikan beliau menjanjikan bagaimana waktu itu adik-adik kita, anak-anak sekolah SD, SMP sesuai dengan kewenangan itu dalam belajar tidak direpotkan lagi dengan pembayaran misalnya uang LKS. Sehingga LKS-nya sendiri sudah digratiskan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ini dengan tetap mempertahankan kegiatan yang sudah dibantu sebelumnya juga, yaitu seragam sekolah gratis. Jadi sekarang selain adik-adik kita itu diberikan seragam sekolah gratis, juga diberikan bantuan LKS gratis. Nah, di sisi lain memang di sektor pendidikan ini beliau melihat ya pondasi dari masyarakat kita itu, khususnya kita di bumi Melayu itu adalah
tentu tentang agama. Nah, karena sebagian besar agama kita di Kota Gurindam ini adalah Muslim, beliau juga memperhatikan tentang sejauh mana buta huruf Al-Quran di adik-adik kita SD dan SMP. Kita sudah punya data, ternyata masih ada dan jumlahnya cukup banyak, ratusan orang ya, dari tingkat SD maupun SMP yang sampai saat ini mungkin belum mampu membaca Al-Quran. Nah, tentu beliau mencoba mengklaster tadi. Program 15 menit sebelum pelajaran dimulai, jam 7.30, artinya 7.15, itu sekarang kita mewajibkan anak-anak SD SMP itu untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Untuk yang Muslim tentunya. Nanti tentu akan diikuti dengan agama yang lain. Nah, untuk yang Muslim, disitulah tercapture, tergambar bahwa ada sekitar ratusan tadi yang belum bisa, dan kita klaster. Yang belum bisa perlakuannya seperti apa, yang terbata-bata seperti apa, dan yang sudah fasih tentu kita lanjutkan. Nah, itu salah satu bentuk implementasi dari janji politik yang pernah beliau sampaikan. Di samping tentu banyak sektor lain, misalnya di sektor infrastruktur. Beliau sekarang sudah mencoba ya sekolah rakyat. Alhamdulillah kita sudah siapkan untuk lokasinya, tinggal nunggu anggarannya. Sekolah rakyat itu untuk yang rintisannya sudah ada di SMP 15 sekarang. Nah, itu salah satu bentuk terobosan-terobosan yang beliau lakukan. Tadi terkait infrastruktur ada sekolah rakyat, sekarang sedang beliau upayakan untuk RSUD dan beberapa sarana-sarana vital lainnya, pasos yang kita dorong untuk ke sana. Banyak hal, ekonomi, kemudian juga di sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Baik Bapak. Nah, dengan banyaknya tadi program-program yang ingin dijalankan oleh Bapak Wali Kota kita, nah pastinya banyak sekali tantangan maupun hambatan yang akan kita temui ya Pak. Mungkin Betul. bisa dijelaskan Pak apa saja tantangannya dan bagaimana cara pemerintah, strategi pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Iya, tepat sekali. Memang tidak hanya di Kota Tanjung Pinang, tetapi seluruh kabupaten kota se-Indonesia, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur itu menghadapi tantangan yang sama, yaitu fiskal kita yang sedikit terbatas. Salah satunya itu memang adalah dari dana transfer pusat. Kota Tanjung Pinang saja apabila dibandingkan dengan sebelumnya, dana transfernya itu turun sekitar 33%, cukup besar ya. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 170-an miliar. Bagi Kota Tanjung Pinang angka 100-an miliar itu cukup besar. Tapi sekali lagi ini bukan hanya dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, tapi hampir seluruh wilayah begitu. Apa strategi yang kita lakukan? Strategi yang lakukan mensikapi masalah ini tentu adalah kolaborasi. Tadi kita mencoba untuk bagaimana program-program yang dibuat oleh pemerintah yang bagus itu sedapat mungkin diprioritaskan untuk dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang. Contoh yang saya sampaikan tadi, sekolah rakyat. Mungkin saudara kita di daerah kabupaten kota lain juga masih belum banyak yang dapat sekolah rakyat, tetapi beliau mendorong untuk bagaimana itu bisa turun terlebih dahulu di Kota Tanjung Pinang. Kemudian kolaborasi dengan kementerian, contohnya ya potensi-potensi kita yang ada, lahan yang mungkin sedang tidak aktif, itu yang beliau coba kejar, bagaimana beliau berkoordinasi dengan kementerian-kementerian sehingga potensi untuk dapat RSUD yang baru juga sudah di depan mata. Beberapa hal juga Koperasi Merah Putih dan lain-lain itu sudah terlaksana di Tanjung Pinang. Dan itu semua tentu kata kuncinya tidak lain dan tidak bukan adalah kolaborasi. Berarti strategi pemerintah sekarang ini untuk memperbanyak kolaborasi ya Pak? Betul, dengan semua pihak, karena membangun Tanjung Pinang bukan hanya tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Butuh dari swasta, anak-anak Tanjung Pinang yang mungkin sukses berkarir di tempat lain, pengusaha. Seperti 2-3 hari yang lalu saya juga mendampingi beliau untuk bertemu salah satu pengusaha Tanjung Pinang yang sudah cukup mapan, untuk mengajak berdiskusi dan mengajak untuk membangun sama-sama Kota Gurindam yang kita cintai ini. Ya Pak, selanjutnya Pak kita akan membahas terkait ekonomi Pak. Ya. Nah,
Jadi pastinya berbicara tentang ekonomi tidak jauh dengan UMKM. Nah, sekarang ini kan banyak banget masyarakat Tanjung Pinang yang suka berdagang ya. Banyak juga di tepi laut itu ya Pak, di daerah sana itu banyak sekali UMKM-nya. Betul. Nah, kira-kira strategi apa nih Pak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mendukung para UMKM yang ada di daerah Kota Tanjung Pinang sendiri? Ya, UMKM itu betul adalah salah satu pondasi atau tulang punggung pergerakan ekonomi di Tanjung Pinang. Apa yang sudah bagus kita lakukan, kita pertahankan. Contohnya memudahkan legalitas usaha. NIB misalnya, nomor induk berusaha, itu sudah kita lakukan. Kalau UMKM itu segala sesuatu usaha kalau tidak legal, tidak ada izin kan tidak ada kepastian. Nah, tentu pondasi utama, upaya utama yang dilakukan oleh Pemkot Tanjung Pinang memudahkan teman-teman UMKM untuk memiliki legalitas usaha. Bahkan kemarin ada beberapa kegiatan itu kita bisa gunakan mekanisme namanya Halo Dinda ya. Jadi itu teman-teman bisa diundang. Ketika UMKM itu sulit mau meninggalkan usahanya, itu teman-teman dari dinas yang datang untuk memoto, motret, dimasukkan ke komputer, keluar ini NIB-nya. Bagi teman-teman kita pelaku UMKM yang memang sulit meninggalkan usahanya. Itu pondasi awal adalah legalitas usaha. Kemudian bantuan sarana prasarana. Ini udah sering mungkin dilakukan ya, sampai sekarang juga kemarin dikumpulkan ada bantuan-bantuan yang diberikan. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting setelah bantuan sarana prasarana apa? Skillnya. Skillnya harus dilatih. Bagaimana menghasilkan produk yang konsisten gitu. Artinya kalau kita menciptakan produk A, hari ini kita tes rasanya sama dengan 10 hari mendatang, dengan 10 hari yang lalu gitu. Jangan hari ini kita makan sesuatu di produk yang sama, seminggu ke depan rasanya sudah beda. Nah, itu artinya quality produknya. Nah, ini semua perlu dilatih. Bagaimana kemasannya, misalnya minyaknya tidak boleh terlalu banyak. Dan yang tidak kalah penting adalah permodalan. Nah, step berikutnya adalah permodalan. Permodalan memang CSR banyak bantu, bekerja sama dengan pemerintah provinsi juga Bank Riau memberikan bunga 0%. Kemudian BRI, BTN itu ada sistem kredit untuk mikro yang dari sampai 500 juta rupiah. Nah, terakhir yang tidak kalah penting pemasaran. Nah, scale up. Nah, ini sudah dilakukan. Mungkin kemarin Pak Wali sudah nyampaikan bahwa ada 11 produk UMKM kita yang sudah nongkrong di retail ya. Salah satu retail nasional. Nah, itu kan upaya kita. Bagaimana produk-produk kita itu dikurasi oleh retail, dimasukkan ke dalam produk-produk retail. Ini adalah produk Tanjung Pinang. Sehingga volume produksinya stabil. Itu dari hulu hilir UMKM itu memang sudah kita garap ya secara bersama-sama kolaborasi. Itu mungkin bisa disebutkan Kak, Pak, beberapa produk yang telah ini launching gitu. Saya data lengkapnya nanti mungkin bisa saya share. Yang saya ingat salah satunya ada cakar ayam. Jadi makanan cakar ayam itu nanti kalau kita lihat di Batam, di retail nasional itu sudah ada produk Tanjung Pinang. Ada 11 ya produk Tanjung Pinang yang sudah nongkrong. 11 lagi menyusul. Dan nanti Pak Wali menargetkan di Agustus ini akan muncul lagi. Nah, jadi mendorong semakin banyak produk-produk UMKM ini, pasarnya terukur, jelas, stabil. Nah, tentu bahan bakunya juga harus dijaga. Terus produksi tadi konsisten produksi, mutu produksi itu akan dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Bagaimana akan diambil sampel secara periodik untuk mengecek kualitas mutu dari setiap produk yang dihasilkan. Apakah sudah ada produk yang go internasional gitu Pak? Go internasional secara kelembagaan mungkin kemarin saya dengar ada ya, tetapi misalnya bawang goreng kita diminati oleh Singapura dan Malaysia. Tetapi kan memang ini baru dalam kapasitas yang belum skala besar.
Tetapi bahkan ada produk kita yang saya dengar kemarin sampai ke Abu Dhabi atau apa. Tetapi tentu sekali lagi ya itu memang membutuhkan skala produksi yang cukup besar. Nah kemudian juga melalui e-katalog ada beberapa produk kita juga yang dipakai sampai ke Sulawesi dan lain-lain. Nah itu pemasaran digital itu juga salah satu objek yang kita dorong. Berarti bisa kita lihat ya Pak di sini bahwasannya pemerintah Kota Tanjung Pinang sangat terbuka dan sangat membantu para UMKM untuk berkembang ya Pak. Bahkan tidak hanya di tingkat nasional, bahkan go internasional juga kita mencoba ya Pak. Dorongan kita ke situ dan itu memang tugas pemerintah ya. Iya, Nah, tugas kami yang diberikan amanah oleh masyarakat itu ya bagaimana usaha-usaha masyarakat itu yang sudah ada di scale up ya, dibagusin, pasarnya dicariin, kemudian kualitasnya sama-sama dijaga, permodalannya di ini bantuan sarana produksi itu memang rumus-rumus umum. Tugas kita selaku pemerintah untuk menjaga UMKM kita. Baik Pak. Nah selanjutnya nih Pak, saya mewakili anak muda nih Pak, ingin berbincang sedikit mengenai peran anak muda di Kota Tanjung Pinang sendiri. Nah pastinya kontribusi anak muda di Kota Tanjung Pinang sendiri ini perlu dan penting sekali ya Pak untuk pembangunan Kota Tanjung Pinang ke depannya. Nah, kira-kira nih Pak, peluang apa yang sebenarnya sedang dibuka pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk generasi muda agar bisa ikut berkembang dan ikut berkontribusi di Kota Tanjung Pinang? Anak muda itu kita memandangnya adalah aset yang luar biasa. Punya daya dorong yang menggebu-gebu ya. Tinggal kita arahkan ke yang positif. Satu hal yang saya sering men-challenge adik-adik pemuda ini dengan teknologi yang dikuasai ya, medsos yang banyak ya. Ayo dong kita coba sama-sama di Kota Tanjung Pinang ini dengan kemampuan adik-adik medsos yang mudah dengan handphone saja bisa memasarkan wisata Kota Tanjung Pinang. Bukan hanya sekedar memasarkan, tapi adik-adik bisa ambil bagian di situ. Misalnya membentuk satu paket-paket wisata. Paket wisata kan nggak perlu modal. Adik-adik hanya tinggal bekerja sama dengan hotel. Satu kamar berapa? Misalnya 300.000. Berapa untuk kita? Nah, mungkin ya setiap tamu yang bisa kita datangkan, kita bisa dapat 10.000. Tidak hanya hotel, butuh apa lagi? Transportasi. Kita juga kerjasama dengan transportasi, nggak perlu kita beli transportasinya. Kita hanya cari, siapa pengusaha transportasi? Siapa punya bus? Pak, kalau saya pakai berapa per orang? Berapa biayanya? Berapa untuk saya? Nah, satu paket wisata mungkin kalau kita punya makan minum, semua wisata bisa. Nah, kita yang bantu mempromosikan, nomor handphone kita ada di situ. Dan ketika nanti misalnya teman-teman kita dari Jawa, dari Malaysia, Singapura yang tertarik, ngontak kita. Per paket misalnya 1 hari, 2 hari 1 malam di Tanjung Pinang, Rp500.000 atau Rp700.000. Di situ kan kita dapat sesuatu. Jadi dari muda kita tanpa mengeluarkan uang yang cukup besar, hanya modal kita memvideokan, memposting, melihat angle-angle yang bagus dari wisata Tanjung Pinang. Pertanyaan besarnya, apakah Tanjung Pinang tidak punya modal untuk itu? Kuat sekali. Tanjung Pinang itu sangat kuat di bidang wisata sejarah dan budaya. Apakah sudah relevan dengan jumlah kunjungan wisata? Masih jauh yang bisa kita kejar. Bahkan sekarang orang banyak masuk ke Tanjung Pinang dari luar pakai travel dari Batam. Berkunjung hanya sebentar. Itu peluang yang cukup besar yang bisa ditangkap oleh anak muda. Itu poin pertama. Yang kedua, saya sering juga melihat dulu ya, dan sering nyampaikan ke teman-teman anak muda. Kadang-kadang ada misalnya band-band besar tampil di Singapura. Nah, itu bagi anak muda peluang sebenarnya. Kenapa? Karena nginap di Singapura itu jauh lebih mahal. Mereka bikin paket nonton konser di Singapura tapi nginapnya di Batam. Nah, sehingga harganya jauh lebih miring dibandingkan kita nginap di Singapura. Nah, artinya banyak sekali peluang-peluang kita yang memang itu space-nya anak muda itu. Nah, kalau kami yang udah tua-tua ini ya memang kalau cerita medsos mungkin masih gaptek ya. Nah, tapi adik-adik kan, jangankan adik-adik, anak-anak bayi pun sekarang pandai main
gadget. Nah itu sebenarnya bukan hanya kita konsumtif ya, tapi gadget itu juga bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang menghasilkan. Kira-kira gitu. Berarti memang anak muda sekarang ini harus kita ajari untuk mempergunakan media sosial untuk hal-hal yang positif ya Pak. Betul. Apalagi untuk membantu pembangunan di Kota Tanjung Pinang sendiri. Soalnya kan memang banyak banget tempat wisata di Kota Tanjung Pinang ya, yang mungkin bisa peran anak muda tuh di situ untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di Kota Tanjung Pinang. Betul. Oke Pak. Karena tadi Bapak ada menyinggung sedikit mengenai wisata nih Pak. Nah, kira-kira apa saja sih Pak potensi pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri? Iya, jadi kita ingin mengembangkan sesuatu itu, rumusnya adalah kita lihat kekuatan kita apa. Nah, kalau kita mengembangkan ke sesuatu itu yang memang bukan kekuatan kita, itu energi yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Kalau bahasa teknisnya tentu tidak efektif dan tidak efisien. Di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa kekuatan kita adalah di sejarah dan budaya. Nah disitulah memang fokus kita akan kita dorong. Dan sekarang sudah menggeliat ya. Di saat kunjungan wisata daerah-daerah lain turun, Bintan turun, Batam turun, Tanjung Pinang naik. Nah artinya tren itu harus kita jaga bersama. Apa yang kita punya, ini saya buka dikit. Kalau kita cerita manuskrip, karya-karya, buku-buku yang luar biasa itu, di Penyengat itu gudangnya. Setiap orang yang datang ke Penyengat, terutama orang yang pencinta sejarah itu tak mau pulang. Terkagum-kagum dengan karya-karya monumental yang dipunyai oleh Penyengat. Penyengat itu pulau literasi, dari zaman dulu sudah biasa nulis. Tidak hanya masalah sastra, Gurindam 12 salah satu karya monumentalnya, tapi juga kitab pengobatan punya, kitab ilmu falak perbintangan punya, agama apalagi. Nah banyak sekali ilmu-ilmu yang dituliskan oleh senior-senior pendahulu kita, orang-orang tua kita yang ada di Penyengat, yang jangan-jangan kita pun tidak tahu. Nah, jangan-jangan adik-adik kita, generasi muda kita nggak tahu. Padahal begitu banyak sekali karya-karya monumental yang bagi, ya kalau di Leiden sana di Belanda, satu lembar karya monumental itu harganya mahal sekali. Nah, kita di sini harta karun itu masih kita biarkan saja. Nah, itu peluang kita bersama. Pemerintah sedang mendorong ke arah sana, kerjasama daerah, ya. Contoh misalnya, kami sering menyasar adik-adik kita, rekan-rekan mungkin yang di Batam. Mereka selalu dengar misalnya Bandara Hang Nadim. Tahu nggak Hang Nadim itu siapa atau apa? Saya agak-agak ragu ya. Nah, Hang Nadim itu siapa? Tapi kalau mau tahu, Hang Nadim itu adalah anaknya Hang Jebat. Nah, kalau pengen tahu Hang Nadim sekarang tidak perlu lagi baca buku. Baca buku mungkin udah agak lama ya. Cukup datang ke Tanjung Pinang, nanti kita pentaskan teater Hang Nadim, cukup 1 jam sudah dapat gambaran. Oh itu Hang Nadim. Jadi adik-adik tidak hanya tahu Hang Nadim itu nama bandara gitu. Tapi Hang Nadim itu adalah salah satu tokoh Melayu yang untuk tahu cukup menonton teater. Nah itu seni teater itu seni yang dari dulu memang khas Melayu yang sekarang mungkin sudah agak redup, dan itu ke depan salah satu potensi yang kita dorong. Seni teater tuh kayak misalnya drama bangsawan ya, gitu ya Pak ya? Betul. Iya, soalnya kan memang ada beberapa drama bangsawan yang sudah pernah tampil juga Pak di Malaysia. Betul. Dia sering berkolaborasi di sana setahu saya. Kemarin itu juga kalau tidak salah ada drama bangsawan tentang Panglima Undan. Nah jadi itu kalau tidak salah juga ceritanya berkaitan dengan salah satu pahlawan yang makamnya ada di daerah Pemujan. Ya. Okay. Ya. Baik Bapak, mungkin pesan terakhir nih Pak untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Apa pesan dan kesannya untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang dan juga pesan untuk generasi muda di Kota Tanjung Pinang Pak untuk kedepannya? Ya, yang pertama tentu saya tadi sampaikan di depan bahwa membangun Tanjung Pinang ini tidak bisa sendiri. Seluruh masyarakat Tanjung Pinang itu pasti punya potensi.
Mari kita gerakkan potensi-potensi itu untuk sama-sama derap langkahnya mewujudkan mimpi Tanjung Pinang. Apa mimpi Tanjung Pinang? Ya saat ini ayo bareng-bareng kita mewujudkan Bima Sakti tadi. Nah juga adik-adik yang generasi muda. Nah generasi muda ini luar biasa sekali lagi. Ya manfaatkan tenaga yang luar biasa, pikiran yang lagi menggebu-gebu, daya dorong itu untuk hal yang positif. Hindari hal-hal yang negatif. Nah, manfaatkan kekuatan-kekuatan tadi dari mulai muda untuk hal-hal yang mungkin suatu saat nanti justru menghasilkan sesuatu bagi kita, mungkin juga bisa menjadi ladang pekerjaan kita. Nah, mulai dari sekarang, jangan kita terbuai di hal-hal yang mungkin kurang memberikan manfaat, tapi arahkan segala hobi, kekuatan, tenaga kita untuk hal-hal yang positif bagi diri kita. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya hari ini. Siap. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Banyak sekali insight dan juga gambaran tentang bagaimana arah pembangunan kota Tanjung Pinang ke depannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Zulhidayat Eshud atas waktu dan juga cerita yang telah dibagikan bersama Garda TV News hari ini. Saya Dinda Rolisti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Garda TV News berikutnya.